Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puput Kusna Alfaruk dengan NPM 2311080202 dan di sini saya didampingi oleh teman-teman saya. Nama saya Rizkia Sabrina Auli dengan NPM 2311080112. Nama saya Susanti dengan NPM 2311080037. Jadi di sini kami bertiga akan memaparkan materi yang berjudul tentang konflik. Mendefinisikan konflik. Konflik adalah bagian alami dari keberadaan sosial dan ditakdirkan untuk menjadi kenyataan bagi manusia yang bekerja bersama. Di bidang resolusi konflik, konflik telah didefinisikan sebagai perbedaan yang berakar dalam yang sulit diselesaikan versus lebih sederhana yang lebih mudah untuk menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya, orientasi menuju konflik, yaitu konstruktif atau destruktif. Konflik bisa terasa berbahaya dan potensi manfaatnya mungkin tidak diakui. Konflik merusak tujuan tim ketika ketidaksepakatan memblokir komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Namun, konflik adalah kekuatan dinamis untuk perubahan. Tanpa ketegangan kreatif yang sering diungkapkan melalui konflik, kelompok mungkin tetap tidak ada. Selanjutnya, konflik tugas versus hubungan. Konflik dalam tim dapat dipahami sebagai konflik tugas, seperti distribusi sumber daya, prosedur, dan fakta. Versus hubungan atau konflik emosional, misalnya perasaan, preferensi, nilai gaya. Beberapa teori perilaku organisasi melihat konflik hubungan sebagai hal yang jarang terjadi, tetapi lebih cenderung berdampak negatif pada tim. Selanjutnya, konflik dalam tahapan perkembangan kelompok. Perkembangan kelompok, konflik dalam tim dapat dipahami sebagai konflik tugas, distribusi sumber daya, prosedur, dan fakta. Versus hubungan atau konflik emosional, misalnya perasaan, preferensi, nilai, gaya. Beberapa teori perilaku organisasi melihat konflik hubungan sebagai hal yang jarang terjadi, tetapi lebih cenderung berdampak negatif pada sebuah tim. Sedangkan konflik tugas lebih umum terjadi dan dapat bersifat konstruktif atau destruktif, tergantung bagaimana konflik itu terjadi. Selanjutnya, gaya pribadi dalam menangani konflik. Individu dari budaya manapun mungkin siap atau enggan untuk mengambil inisiatif dan menghadapi konflik secara langsung. Namun, tanpa membuat stereotip budaya, kita dapat menyadari bahwa berbagai komunitas dan kebangsaan telah mengembangkan norma yang dapat diterima secara berbeda untuk terlibat dalam konflik yang sehat. Selanjutnya, gaya budaya dalam menangani konflik. Budaya dapat dilihat sebagai kombinasi unik dari nilai norma, perilaku, dan simbol atau sebagai alternatif. Berbagai faktor membuat anggota dari dua budaya yang berbeda menjadi cocok atau cenderung berbenturan dalam tim kerja. Untuk mencegah konflik, perbedaan budaya dalam mendekati masalah, seperti komunikasi, peran gender, atau manajemen waktu, mungkin perlu diakui secara eksplisit dan norma kelompok diubah untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompok dengan identitas nasional, etnis, agama, gender, atau budaya yang berbeda. Dan selanjutnya, konflik melalui lensa budaya. Budaya yang mencoba memahami konflik yang sama, perspektif subjektif, dipengaruhi oleh sejarah pribadi atau politik dan norma pemahaman budaya. Norma budaya yang beragam dalam satu kelompok menciptakan interaksi yang kompleks seperti dalam-mendalam, patung atau teka-teki yang mempengaruhi ekspresi emosional, kekuatan, dan persuasi dalam konflik intragrup. Mencegah kekerasan dan menyembuhkan luka lama, STAP 1989 menekankan perubahan budaya antagonisme menjadi budaya timbal balik yang positif. Membangun hubungan mengarah pada rasa saling percaya, mengkonsolidasikan kebiasaan linguistik dan perilaku bersama dalam suatu kelompok, mengurangi potensi kesalahpahaman dan membangun identitas tim yang sama. Seorang pemimpin tim dapat membangun kepercayaan dan identitas bersama melalui kegiatan membangun tim, menekankan tujuan superordinat atau sasaran bersama, dan menjaga komunikasi tetap jujur dan terbuka. Lalu ada pendekatan untuk resolusi konflik. Bidang resolusi konflik yang terus berkembang menawarkan seperangkat perspektif dan intervensi yang relevan dalam berbagai jenis konflik. Analisis logis berdasarkan teori yang kuat, ditambah wawasan intuitif, kepekaan, dan kesadaran akan dinamika konflik. Semuanya diperlukan untuk merancang intervensi yang akan meredakan konflik yang berkembang.
Negosiasi. Dalam buku penting tentang negosiasi, Getting to Yes, Visser and Uri 1983 mengembangkan gagasan negosiasi. Berprinsip di mana negosiator berfokus pada pendekatan alternatif yang tidak lunak maupun keras, berusaha memahami kebutuhan bersama dan menemukan solusi bersama, bekerja sama untuk mengungkap kepentingan yang mendasari, dan berpotensi bersama daripada mengeksplorasi posisi yang bersaing, melanjutkan terlepas dari apa kepercayaan telah terjalin dan bersikap keras pada isu-isu daripada orang-orang dalam negosiasi. Mediasi. Dalam bidang mediasi profesional atau penyelesaian sengketa alternatif bisa disebut dengan ADR. Pihak ketiga yang netral memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Fokus yang muncul pada mediasi transformatif atau humanistik membawa kesadaran akan pentingnya mengubah dan mengembangkan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator transformatif percaya bahwa membangun hubungan bisa lebih penting daripada menulis kesepakatan formal yang dapat mengakhiri perselisihan dalam jangka pendek tetapi tidak menyelesaikan akar penyebab konflik. Transformasi konflik dan pembangunan. Perdamaian transformasi konflik menekankan perlunya untuk tidak hanya menangani masalah tetapi juga orang-orang yang terlibat, proses penyelesaian masalah dan sumber atau politik yang mendasari masalah yang ada. Transformasi konflik mengakui bahwa sistem konflik dan hubungan yang rusak yang menopang harus diubah secara mendalam jika ingin terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Diamond dan McDonald 1996, Green 2002, Liberidge 2003, transformasi konflik berupaya untuk mempromosikan pendekatan tanpa kekerasan terhadap konflik, mengubah hubungan yang berkonflik dan membangun budaya perdamaian. Transformasi konflik kolaboratif dalam tim, keterampilan komunikasi untuk dialog. Meskipun semakin banyak teori dan metode penyelesaian konflik yang berasal dari para profesional di bidang ini, masih sedikit pakar yang lebih baik daripada kita masing-masing dalam memahami konteks budaya dan pribadi kita sendiri yang unik terkait dengan jenis konflik yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan sosial politik kita. Agar dinamika konflik dapat berubah, proses kelompok, gaya komunikasi, dan hubungan mungkin perlu ditangani melalui dialog yang jujur di mana persepsi dibagikan secara terbuka dan didengar secara aktif. Ekspresi autentik. Ekspresi autentik berarti berbagi perspektif saya tentang suatu situasi secara terbuka dan jujur. Salah satu teknik untuk berbicara secara autentik adalah dengan mengakui pendapat saya atau berbicara dari pernyataan saya daripada menggunakan kita yang umum, dominan, dan impersonal. Mengekspresikan perasaan saya secara langsung merupakan pendekatan untuk memberikan umpan balik interpersonal yang jujur. Hal ini penting dalam situasi konflik. Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif terdiri dari berbagai teknik seperti memberikan isyarat nonverbal yang mendukung, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan meringkas atau menawarkan pernyataan reflektif untuk menunjukkan pemahaman. Tujuan mendengarkan aktif adalah mengonfirmasi apa yang telah didengar dan bahwa mendengarkan benar-benar terjadi membangun landasan untuk komunikasi yang tulus. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh menunjukkan rasa hormat dan keterbukaan bahwa saya akan dengan tulus mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan orang lain. Check in atau check out. Teknik umum dalam dialog tentang konflik adalah dengan menggunakan check-in di awal kelompok atau check-out di akhir kelompok. Dalam kedua kegiatan ini, masing-masing kelompok bergiliran berbagi sesuatu tentang apa yang mereka lakukan atau rasakan tentang berbagai peristiwa. Dalam kegiatan check-in, setiap anggota tim dapat mengatakan bagaimana keadaan mereka atau berbagi peristiwa terkini atau sesuatu yang penting secara pribadi yang telah terjadi sejak kelompok terakhir bertemu.
Selama kegiatan check out, masing-masing peserta menggunakan bagaimana perasaan pribadi mereka tentang pertemuan kelompok. Aktivitas komunikasi nonverbal. Meskipun dialog merupakan alat penting untuk transformasi konflik, mungkin ada saat-saat ketika berbicara tidak efektif atau tidak tepat dalam tim multikultural. Kata-kata umum mungkin tidak ada yang dapat mengomunikasikan emosi atau konvensi budaya secara memadai. Berkomunikasi menggunakan latihan. Melakukan aktivitas yang meningkatkan kepekaan dan kesadaran akan dinamika interpersonal dapat memfasilitasi kemampuan untuk memahami eskalasi konflik versus komunikasi yang ditingkatkan. Contohnya adalah latihan didorong tangan dari latihan Tiongkok dalam tradisi bela diri Tai Chi Chuan. Dua pasangan berdiri saling berhadapan dengan kaki dalam posisi seimbang atau kaki selebar bahu, satu kaki di depan yang lain. Dan dengan lembut menyentuh bagian belakang pergelangan tangan mereka. Pasangan bereksperimen dengan mendorong pergelangan tangan satu sama lain, perlahan-lahan bergerak bersama dalam gerakan melingkar. Bereksperimen dengan berbagai kekuatan dan kepekaan, mencoba untuk tetap bersatu dan menyerah pada kekuatan satu sama lain untuk menjaga komunikasi aktif tetap terbuka. Memperdalam dialog, membangun empati dan rekonsiliasi, pendekatan penyelesaian konflik. Menggunakan dialog refleksi. Anggota kelompok membangun rasa tanggung jawab bersama melalui interaksi introspeksi di mana peserta berbicara tentang kebutuhan dan minat mereka. Daripada menyalahkan dan berdebat atau bahkan memecahkan masalah, ini menciptakan forum untuk pemberdayaan dan pengakuan bersama. Konsep relevan dari bidang diplomasi internasional adalah GRIT atau pengurangan ketegangan secara bertahap, di mana masing-masing pihak membuat inisiatif yang bertahap dan berbalas untuk mengurangi ketegangan dan membangun kepercayaan diri. Kesimpulannya, anggota tim kerja multikultural perlu mengembangkan orientasi terhadap konflik untuk memunculkan potensi konstruktifnya dan menghindari konsekuensi destruktifnya. Anggota tim akan memiliki gaya pribadi dan budaya yang beragam dalam terlibat dalam dan berupaya menyelesaikan konflik. Konflik lebih mungkin muncul di tahap pertengahan pengembangan kelompok, saat anggota menyesuaikan harapan mereka dengan realitas dinamika kelompok dan berjuang untuk mendapatkan bagian kendali mereka. Anggota tim akan bijaksana jika mengembangkan norma komunikasi yang koheren dan hubungan saling percaya yang akan membantu mereka saat konflik muncul. Sekian, terima kasih.